Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Villa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia kali ini kembali lagi ke salah satu proyek properti syariah yang alhamdulillah terbukti amanah, yang tentunya ada di Indonesia, lebih tepatnya lagi yang berada di wilayah Cinangka, Depok. Kurang lebih 1 tahun yang lalu kita pernah mereview di proyek ini. Brother Sister Villa harus pantengin video ini sampai dengan akhir, karena setahun yang lalu aja kita review perumahan ini baru ada 1, 2, sampai 3 rumah. Namun alhamdulillah masih bertahan di top 5 viewers di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Apalagi kali ini, makanya stay tune, pantengin terus sampai akhir, karena di Ahsanul Amal Residence ini sudah diberikan rumah contohnya secara fully furnished. Kali ini Rumah Halal Indonesia sedang berada di Ahsanul Amal Residence. Dan seperti biasanya Rumah Halal Indonesia ketika mereview sebuah perumahan syariah yang amanah yang ada di Indonesia, sebisa mungkin didampingi oleh pihak developer atau ownernya langsung. Dan kembali tampil bersama kami, sudah ada di sebelah saya Bapak Zul selaku developer Ahsanul Amal Residence. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ketemu lagi nih sama Pak Zul. Ya, udah 1 tahun ya. Kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, udah setahun lebih itu, Ramadan 2020 ya kalau nggak salah ya. Iya, bulan Mei, sekitar bulan Mei. Bulan Mei ya 2020, Masya Allah. Dan sekarang Agustus 2021 Ahsanul Amal Residence sudah membuktikan bahwa Ahsanul Amal Residence adalah salah satu proyek properti syariah yang layak dipilih oleh Brother Sister Villa sekalian, karena memang sudah terbukti, sudah banyak yang berdiri, sudah banyak yang dibangun, bahkan sampai dengan hari ini sudah ada 5 kepala keluarga yang menghuni di Ahsanul Amal Residence ini ya. Iya, mau masuk yang ke-6. Sudah mau masuk yang ke-6. Dari total unitnya berapa? Total unitnya 37. 37 unit. Ya. Dan available unit di sini tinggal 3 unit lagi. Mau tahu lebih detail tentang Ahsanul Amal Residence? Tonton terus sampai akhir. Yuk sambil kita lihat-lihat rumah contoh yang sudah semakin cantik di rumah ini. Kalau di video kami sebelumnya, Brother Sister Villa sudah pernah nonton, ada luas tanah rumah di wilayah Depok itu dengan luas tanah 50 ya, 5 kali 10 meter persegi. Dan kali ini di Ahsanul Amal Residence dengan luas tanah yang sama 5 kali 10 meter persegi, namun bisa didesain begitu luar biasa cantik. Tetap memiliki 3 kamar tidur dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ruangan lainnya yang tentunya masih sangat nyaman. Penasaran dalamnya seperti apa? Kita akan masuk ke dalam. Namun sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol lebih detail lagi sama developernya, yang memang kebetulan seorang arsitek dan juga kontraktor dari Ahsanul Amal Residence ini. Ini luas tanahnya betul 50 meter persegi Pak Zul ya? Ya, betul. 5 kali 10. 5 kali 10, Masya Allah. Ini 5 kali 10 meter persegi, namun tetap bisa memenuhi 3 kamar tidur? Ya, 3 kamar tidur. Dan 2 kamar mandi? Dengan 2 kamar mandi, betul. 2 kamar mandi. Dan dengan sudah dilengkapinya desain interior yang ada di dalam, Brother Sister Villa akan semakin suka, akan semakin yakin memilih hunian yang sesuai dengan syariah di Ahsanul Amal Residence ini. Kita sambil jalan-jalan ke dalam yuk. Silakan, Pandi. Sebelum kita masuk ke dalam, seperti biasa kita bahas dulu area carportnya. Ini finishingnya hanya menggunakan acian ya? Ya. Karena memang konsep desain dari Ahsanul Amal Residence ini adalah semi-industrial. Semi-industrial ya. Ini banyak sekali yang suka dengan konsep desain semi-industrial. Jadi benar-benar berasa natural ya. Ya. Dan kesan-kesan unfinishednya ini banyak sekali, nanti di dalam bisa dilihat lebih lanjut. Ini carport dengan ukuran 2,5 lebarnya. Kali 4,7. Kali 4,7 ya. Jadi untuk sebuah mobil MPV ya, insya Allah ini masih sangat nyaman dan masih ada space juga untuk terparkir sebuah motor ya di sini ya. Ya, betul. Di sini bisa untuk sebuah sepeda motor masih nyaman juga. Dan langsung kita bergeser ya. Kalau untuk area taman, Brother Sister Villa bisa lihat baik di depan maupun di samping itu terdapat taman dengan tumbuh-tumbuhan, ada tumbuhan yang merambat ataupun pohon-pohon yang memang sudah disediakan dengan sangat cantik tentunya, sehingga lebih menambah nilai estetik di area depan rumah Brother Sister Villa nanti. Dan kabar baiknya, rumah yang kita review ini statusnya masih available ya? Masih available. Dan akan dijual secara cash ataupun cash bertahap
dengan harga yang benar-benar terjangkau, apalagi sudah fully furnished seperti ini. Kita bergeser dari area carport ke terasnya. Ini teras ukuran berapa Pak Zul? Ukuran 1,3 kali 1,3. 1,3 kali 1,3 dan dia sudah disediakan tempat duduk permanen ya? Ya. Untuk menerima tamu, sehingga kalau misalkan tamu-tamu yang mungkin belum kenal dekat atau baru dikenal, cukup menerima tamu di area teras ini aja. Dan bisa dilihat ini 2 orang dewasa duduk di sini juga masih sangat nyaman. Kalau misalkan mungkin bertiga ingin duduknya, boleh ditambahkan bangku tambahan di area teras ini. Masih cukup nyaman juga ya tentunya. Ya, untuk tamu-tamu yang tidak terlalu dekat gitu. Tidak terlalu dekat. Kalau misalkan keluarga dekat ataupun saudara, boleh langsung diajak ke dalam. Ya, sekarang apalagi zaman pandemi begini, jadi betul, zaman pandemi ini kita nggak bisa sembarangan terima orang ya. betul. Khawatir mengganggu udara segar atau mungkin kesehatan keluarga yang ada di dalam. Ya, sekarang kita lanjut ke dalam ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Brother Sister Villa, kalau misalkan datang survei ke sini, ini benar-benar cantik. Ingat, luas tanah hanya 5 kali 10, 50 meter persegi. Namun kalau misalkan bisa memilih furniture yang ada di dalam dan juga tata letak furniture tersebut bisa diletakkan dengan baik dan juga tepat, insya Allah tetap cantik dan juga nyaman tentunya. Namun sebelum kita lihat lebih dalam interior dari rumah ini, tadi saya kelewatan membahas tentang terawangan yang ada di area teras. Jadi walaupun Brother Sister Villa nerima tamu di sini berdua atau bertiga, insya Allah tidak akan terlihat jelas langsung dari luar karena memang ada sebuah terawangan di sini, baik dari kayu maupun dari besi, dan nantinya ini akan ditambahkan tanaman lagi rambat. Tanaman rambat. Contoh bisa lihat yang Ya. itu di B3 tuh. Wah, iya betul, ada tanaman Bisa rambatnya. dilihat ya, mulai Betul. Dan juga ada pohon di depan yang sehingga membuat orang dari depan tuh tidak bisa langsung melihat ke area teras kita ini. Menarik kan? Sekarang kita lanjut lihat ke dalamnya yuk. Nah, untuk di area dalam, agar Brother Sister Villa bisa lebih puas menyimaknya dan mendapatkan penjelasannya lebih detail, langsung dijelaskan oleh pihak ownernya langsung. Silakan Pak Zul. Ya, alhamdulillah. Ya, memang Ahsanul Amala ini dari namanya aja kan sudah Ahsanul Amala ya. Artinya kan sebaik-baik amal gitu kurang lebih. Sebaik-baik Kan. amal. Makanya kami sebagai developer juga berusaha dengan segala keterbatasan itu memproduksi bangunan itu, rumah dalam hal ini secara Ahsanul Amala. Kita perhatikan dari berbagai sudut lah. Misalnya pintu, contoh, kita nggak bikin pintu standar pada umumnya gitu ya. Kalau mau gampang kan biasanya perumahan ambil yang produksi massal yang biasa beredar di pasaran lah. Di sini kita bikin customize, kita bikin sendiri karena kebetulan kita punya lini bisnis interior. Akhirnya kita bisa bikin produksi kayu sendiri, produksi pintu sendiri gitu. Ini berbahan multiplex ya? Ya, berbahan multiplex. Finishing? Di finish dengan memakai HPL. HPL ya? Ya, HPL. Dan modelnya dia model tanpa kusen ya. Jadi Tanpa kusen. pintunya namanya engsel pivot. Engsel pivot ya? Ya, jadi dia sifatnya namanya ini pull handle ya. Jadi kan Full biasanya kan orang di Handle-nya yang konvensional handle-nya, seperti itu ya? Kalau ini Lever seperti- handle namanya biasanya. Kalau ini namanya pull handle. Full handle ya? Jadi handle-nya dari atas sampai Ya, dengan nah ke ini bawah. kita bikin emang dengan tidak pasaran lah gitu. Baik di dalam maupun dari luar sama ya? Ya, dari dalam maupun dari Tampak luar. dalam, tampak luarnya. Wah, menarik banget nih. Unik ya, jarang nih ditemukan di perumahan-perumahan pada umumnya. Silahkan dilanjutkan Pak Zul. Ya, saat ini kita berada di ruang tamu ya. Ya, Ini kita tutup dulu aja ya. ruang tamu ini lebarnya 2,5 meter karena rumahnya lebar 5, jadi 2,5. Oh iya, 2,5 untuk carport tadi ya? 2,5 untuk carport. 2,5 untuk ruangan dalam. Ya, walaupun terkesan kecil tapi alhamdulillah cukup bisa Maksimal. berfungsi maksimal gitu karena Iya. di sini ada kita tempatkan untuk TV. Berarti ruang tamu yang bisa berfungsi juga sebagai ruang keluarga ya? Betul. Karena di sini kita ada contoh, di sini kita ada meja yang bisa kita tarik-tarik ya kan. Ini produk dari toko sebelah ya. Dari toko sebelah ya. Ini juga sama, ini bangku. Kalau lagi banyak tamu bisa berfungsi bangku, bisa berfungsi sebagai storage juga.
Dan bisa juga sebagai meja ya kalau sekedar meletakkan makanan ringan ataupun minuman. Tuh, dan saat ini kan karena memang sekarang lebih banyak fungsinya untuk rumah contoh, banyak tamu yang datang, jadi emang kita kasih banyak bangku. Pada aslinya nanti ini di sini plotnya adalah tempat meja makan lipat ya, meja makan lipat. Oh, di sini ya? Ya. Posisi meja makan lipat ya. Kemudian ada ambalan-ambalan gitu kan. Cuma emang karena memang sekarang fungsinya banyak tamu yang datang, masih banyak tamu yang datang. Masih banyak konsumen yang survei ke sini ya. Ya, karena masih difungsikan sebagai rumah contoh yang dilihat oleh konsumen ya. Iya, betul. Maka dari itu lebih banyak ditempatkan kursi-kursi untuk menerima tamu agar ketika Brothers Sister Villa survei ke sini bisa duduk-duduk dengan nyaman di rumah contoh yang sudah disediakan berikut fully furnished-nya. Namun ketika nanti Brothers Sister Villa mungkin memilih rumah contoh ini karena memang statusnya masih available, rumah contoh ini nanti di posisi ini adalah meja makan lipat ya. Betul, meja makan lipat, ada ambalan-ambalan. Ambalan-ambalan. Ya, jadi ini kan sengaja ya supaya kita duduknya nggak rapet-rapet. Jadi memang sengaja diberikan jarak-jarak agak jauh. Betul. Ya, karena memang saat ini kondisinya memang harus jaga jarak ya, social distancing seperti jaga itu. Jarak ya, betul. Betul. Nah, inilah dia yang ada di lantai 1. Jadi ruang tamu yang berfungsi juga sebagai ruang keluarga dan nggak ketinggalan pastinya adalah adanya jendela yang cukup besar di sebelah sana ya, bisa kita lihat lagi ke sini, yang tentunya berfungsi dengan sangat baik untuk mendapatkan pencahayaan dan juga sirkulasi udara langsung dari luar secara maksimal. Dan menariknya lagi di ruangan ini, walaupun space-nya tidak terlalu besar, lebarnya hanya 2,5, tapi dia mendapatkan cross ventilation atau udara yang saling silang, karena memang dari depan sampai dengan ke belakang dia terdapat pintu sliding door ya. Pintu lipat. Folding door ya, sehingga udara dari luar, dari depan sana bisa tembus langsung ke belakang. Begitu juga sebaliknya dari belakang bisa sampai dengan ke ruang tengah atau ruang di depan sana. Dan di area belakang sini adalah area servisnya ya Pak Zul ya? Betul, ini area servis, jadi terdapat ada taman kering, nanti bisa multifungsi ya. Multifungsi, kemudian di sini terdapat dapur. Wah, ini cantik sekali dapurnya. Yuk mari lihat ke dalam. Jadi masuknya bisa dari sebelah sana ya, dari pintu folding door tadi, bisa juga dari sebelah sini nih, karena memang terdapat pembatas pintunya juga. Kalau ini sliding door ya, namun sliding doornya bukan pintu yang tertutup, namun pintu kaca juga, sehingga lebih memberikan kesan yang lega ya, yang luas ya. Betul. Nah, ini kita lanjut di area dapur atau area servisnya. Bisa dilihat ya, begitu cantik, sudah dilengkapi dengan fully furnished-nya. Kami ingatkan lagi bahwa ini statusnya fully furnished ketika nanti Brothers Sister Villa memang memilih hunian di Ahsanul Amal Residen, rumah contoh yang ada di blok C1 ini ya. Makanya nih, sambil nonton ini boleh langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini agar Brothers Sister Villa bisa duluan menghalalkan unit yang ada di Ahsanul Amal Residence blok C1 ini yang sudah fully furnished. Sekarang kita lihat di ruangan lainnya yuk. Ya. Ini sebelumnya Kang Andi di sini juga memang sudah kita sediakan untuk ruang cuci ya. Ruang cuci itu ada masih stop kontak. Di ruang servis. Nanti di sini ada untuk mesin cuci. Ini sudah kita sediakan ambalan-ambalan nanti untuk naruh sabun ya? Perkakas. Nanti kalau untuk jemuran nanti bisa pakai jemuran lipat di sini. Tuh. Karena di sini ininya semi outdoor ya. Tuh. Pompa juga udah kita taruh di bawah gitu ya, biar nggak mengganggu ruangan. Jadi supaya lebih maksimal, karena kita punya space memang cukup terbatas ya, cuma 5x10 Kang Andi. Jadi ya, tapi alhamdulillah hampir semua fungsi ruangan bisa maksimal. Bisa maksimal. Pokoknya semua yang seharusnya ada di dalam rumah tetap terdapat di rumah yang seluas 50 meter persegi ini, dan tentunya menjadi sangat cantik karena memang salah satu alasannya adalah desainnya yang industrialis tadi ya, semi industrial ya, seperti yang Brothers Sister Villa lihat di sini. Untuk tembok area belakang finishingnya menggunakan kamprot ya ini ya. Iya, ini unfinish ya. Unfinish. Kamprot jadi... dan sudah ditanami juga tanaman-tanaman merambat seperti ini, dan juga sudah ada tanaman di area belakang. Makanya kalau misalkan tadi disebut tanaman kering, bisa juga kalau misalkan mau dipercantik lagi dengan kolam
ikan misalkan ya, kolam ikan minimalis bisa ya di area belakang sini ya? Bisa. Wah, artinya akan lebih menambah nilai estetik dan menambah lebih bisa memanjakan mata Brother Sister Villa ketika nanti makan bersama keluarga di area dining room ini. Luasnya 5 kali 10 meter persegi. Brother Sister Villa di lantai 1 ini tidak akan menemukan kamar tidur. Walaupun ada 3 kamar tidur, tapi tidak ada di lantai 1 ya. Betul. Adanya di lantai 2. Namun space-nya sangat-sangat cukup untuk tempat istirahat kita ataupun anak-anak kita. Nah, kalau di lantai 1 ini karena memang dimaksimalkan untuk menerima tamu dan juga bercengkrama bersama keluarga, tetap ada kamar mandi di lantai 1 ini. Kamar mandinya di sebelah mana? Sini. Coba lihat. Adanya di sebelah tangga atau di bawah tangga. Namun kalau Brother Sister Villa lihat ke sini, wah ini seperti full cermin. Tapi ternyata ini adalah pintu kamar mandi. Dan mari kita lihat. Wah, kamar mandi yang tersembunyi di balik cermin ini, yang posisinya berada di sebelah atau di bawah tangga. Dia walaupun kecil, tapi tetap bisa berfungsi dengan sangat baik untuk aktivitas kita di kamar mandi. Fungsi-fungsinya sudah dilengkapi juga tentunya dengan keran yang juga ada showernya. Begitu juga dengan ada tatakan untuk meletakkan sabun dan juga peralatan mandi lainnya. Dan di sebelah sini, di area bawah tangga, juga sudah ada kloset duduknya. Dan untuk orang dewasa, untuk saya yang setinggi 170 cm di sini untuk berdiri pun masih nyaman. Namun kalau misalkan Brother Sister Villa mungkin lebih tinggi dari 170 cm, ya namanya kloset duduk kita pasti duduk ya posisinya. Jadi nggak akan kejedot kalau misalkan lagi buang air di kloset tersebut. Ya, jadi begini Kang Hedi, karena kita punya dimensi tanah itu terbatas, jadi memang kita harus memaksimalkan potensi storage yang ada. Contoh, area tangga ini kita nggak biarkan kita bikin tangga biasa gitu. Jadi emang kita bikin tangga, tapi juga sekaligus bisa untuk naruh-naruh barang gitu. Oh iya, ada storage juga yang tersembunyi di bawah tangga. Nah, ini ada vakum cleaner di sini, ada untuk naruh-naruh barang. Jadi kita punya banyak dan tempat. dia space-nya juga masih lega ya di bawah tangga ini ya. Kita punya tempat penyimpanan ekstra lah. Iya. Selain memang di bawah tangga, ada juga di atas pintu kamar mandi ini masih ada ambalan-ambalan. Mungkin Brother Sister Villa punya koleksian pribadi yang layak untuk dilihat oleh banyak orang, maka bisa diletakkan di ambalan-ambalan di posisi atas tadi. Di bawah tangga ini masih memiliki 3 storage, bahkan 4 ya. Ada 1 yang kecil, di bawahnya ini yang agak besar. Ada 2 yang menggunakan pintu dan ada 1 yang tidak pakai pintu. Semakin penasaran dengan isi dari rumah ini, makanya survei langsung ke sini. Sebelumnya hubungi dulu nomor yang ada di bawah ini agar Brother Sister Villa bisa janjian survei. Agar ketika ke sini ada yang mendampingi ya. Sekarang kita lanjut ke lantai 2-nya ya. Siap, lanjut ke lantai 2. Oke. Kita lanjut ke lantai 2-nya. Kalau di lantai 2 memang dimaksimalkan untuk 3 kamar tidur agar Brother Sister Villa memiliki kamar tidur dengan space yang sangat nyaman. Nah, bisa dilihat di area tangga ini begitu cantik dan juga nyaman. Ini semua furniturnya menggunakan bahan apa tadi? Bahan multiplex finish HPL. Dengan finishingnya adalah HPL. Begitu juga dengan area tangga ini ya, ini railingnya atau pegangan tangganya ini sudah semakin cantik karena terdapat ada lampu LED strip ya di bawah pegangannya ini, sehingga area tangga ini benar-benar mendapatkan pencahayaan yang maksimal walaupun di malam hari seperti saat kita syuting saat ini. Nah ini dia tapak demi tapak anak tangganya pun juga begitu nyaman. Ini juga dia menggunakan multiplex ya dan finishing HPL. Dan di sini area tembok di area tangga ini juga dia unfinished ya. Ya. Dia unfinished karena memang konsep desain ini adalah semi industrial. Jadi benar-benar semakin terasa elegan dan juga cantik tentunya. Kalau di malam hari terang maksimal karena memang banyak sekali lampu-lampu ya. Baik itu lampu yang tadi ada di bawah itu adalah lampu spotlight maupun downlight. Kalau di area tangga ada lampu LED strip ya di bagian-bagian pegangan tangganya. Namun kalau di pagi dan siang hari dan juga sore hari, ruangan area tangga ini tetap terang. Karena kenapa? Terdapat pencahayaan ya. Jadi ini skylight atau atap kaca ya. Jadi ketika masih
pagi, siang ataupun sore hari, area tangga ini tetap terang maksimal karena mendapatkan cahaya langsung dari skylight di atas tadi atau area void-nya. Ya, jadi selain terdapat skylight, ada juga kisi-kisi udara ya. Jadi memang skylight ini kita bikin lebih tinggi dari atap untuk menangkap angin. Oh, lebih tinggi dari atap ya? Ya, ini Kang Andi kan bisa merasakan ya, di sini ada angin-angin. Oh iya, angin-angin betul. masuk kan, karena itu fungsinya tadi dari atas kita walaupun jendela kita tutup, dari sini tetap ada sirkulasi udara yang cukup baik gitu Kang Andi. Karena posisi tangkapan anginnya kita bikin lebih tinggi dari atap. Oh, Masya Allah. Jadi benar-benar diperhitungkan sampai dengan sedetail tadi ya gitu loh. Wajar karena memang Pak Zul ini adalah seorang arsitek dan juga seorang kontraktor. Jadi detail-detail seperti itu tetap diperhitungkan oleh beliau. Arsitek learning by doing ya. Learning by doing ya. Learning by doing. Masya Allah, learning by doing-nya aja secantik ini ya, Masya Allah. Nah ini dia di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur. Namun sebelum kita ke kamar tidur, kita lihat ruangan-ruangan yang ada di luar kamar tidurnya. Seperti yang tadi Pak Zul sampaikan bahwa luas tanah 5x10 ini ya memang memiliki luas tanah yang sangat terbatas. Namun apabila Brother Sister Villa cermat dalam memilih furniture atau memilih interiornya, bisa dipilih seperti yang sudah dibuat oleh developer Ahsan Muamalah ini. Seperti di sini berfungsi juga sebagai railing tangga ya. Namun berfungsi dengan sangat baik juga untuk tempat penyimpanan atau storage bisa diletakkan pajangan seperti ini, dan di sebelah sini, di sisi sini juga bisa diletakkan buku-buku ya seperti yang ada di sini, atau mungkin koleksian Brother Sister Villa atau apapun itu. Jadi di ruangan yang mungkin ini lebih kecil tapi tetap maksimal setiap fungsi-fungsi dari ruangannya. Dan ada lagi seperti di sini ya. Nah ini bisa area ruang kerja ya. Ruang kerja untuk kita, ataupun misalkan anak-anak ingin belajar di sini juga masih sangat nyaman. Dan di setiap dinding ya terdapat ambalan-ambalan lagi sampai dengan ke atasnya, sampai nempel ke plafon itu terdapat ambalan dan juga storage yang ada pintunya. Ditambah lagi di atas kamar mandi ini terdapat lagi storage ya dengan pintu gesernya. Jadi walaupun luas tanah 50 meter persegi ya, tapi tetap memiliki banyak tempat penyimpanan dan tetap bisa dimaksimalkan fungsi dari setiap ruangan tersebut. Menarik ya Pak Zul ya? Iya betul. Ini keren banget loh, Masya Allah. Jadi kita bagaimana caranya kita berpikir dengan kekurangan yang kita punya, luas tanah yang kecil ini kita bisa memaksimalkan extra storage. Extra storage. Nah karena kalau extra storage itu tidak kita hadirkan dengan tanah 5x10 ya kita nggak bisa taruh banyak barang gitu kan. Makanya seperti contohnya di atas kamar mandi ini kita bikin ada semacam gudang kecil gitu. Dan lumayan besar. Jadi ukuran, di dalam ya? Iya di dalam. Bisa menampung ukuran 1,2 kali 1,8. Oh besar. Jadi, ya? Mau taruh koper besar bisa, mau taruh macam-macam yang kira-kira jarang kita pakai bisa. Jadi di rumah ini banyak sekali extra storage yang kita siapkan. Gitu. Dan dengan adanya extra storage ini, tentu alasan lainnya adalah agar rumah kita selalu terlihat rapi. Jadi nggak berantakan di luar ya, bisa dimasukkan ke dalam storage yang sudah tersedia. Sekarang kita lihat di area kamar mandinya. Ini kamar mandi yang ada di lantai 2. Kita masuk ke area kamar mandinya. Ini dengan ukuran berapa, Pak Zul? Ukuran sekitar 1,2 kali 2,2. 1,2 kali 2,2 ya. Dia bentuknya persegi panjang. Dan dia memang sudah dipisahkan antara area kering dengan area basah untuk mandinya. Di area keringnya, Brother Sister Villa bisa lihat di sini sudah dilengkapi dengan wastafel dan juga cermin berikut ambalan-ambalannya, bisa untuk meletakkan sabun muka ataupun yang lain-lainnya, alat mandi kita yang lainnya. Dan walaupun kamar mandinya minimalis seperti ini ya, dengan ukuran yang begitu mungil, namun tetap cantik terlihat karena dipasangkan lampu LED strip seperti ini ya. Kalau tidak digunakan ya bisa dimatikan. Kalau memang sedang digunakan boleh dinyalakan. Wah, jadi semakin cantik. Dan dilengkapi juga dengan storage di bagian atasnya, dan ada juga storage yang menggunakan pintu, dan ada hidroliknya seperti ini. Jadi kalau misalkan memang tidak ingin kotor mungkin ya karena tidak ada pintunya, bisa
dimasukkan ke storage yang ada pintunya seperti ini. Dan kalau untuk area basahnya, nah ini masih terdapat storage juga di sini, ambalan-ambalan. Nah, di area basahnya di sini untuk area mandinya, dia dindingnya baik dari sini maupun sebelah sana dia full sampai ke atas, ya, sampai dengan ke plafon atas itu dia full keramik berwarna putih. Jadi memberikan kesan kamar mandi ini selalu terkesan bersih. Dan di area sini, di area shower, dia menggunakan keramik berwarna semen ya, karena memang konsep desain rumah ini adalah semi industrial. Dan dilengkapi juga dengan shower yang cukup mewah ini ya. Ada 2 shower dan juga keran yang digunakan juga bukan keran yang seperti biasanya Brother Sister Villa temukan mungkin ya. Ya, ini lebih mewah dari biasanya. Dan menariknya lagi, di sini sudah dilengkapi juga dengan water heater. Jadi, apapun yang Brother Sister Villa lihat di rumah ini, inilah yang akan Brother Sister Villa dapatkan ketika nanti menghalalkan unit di Ahsanul Amal Residence, unit rumah contoh C1 ini. Nah, ini satu lagi, salah satu yang bisa memaksimalkan efisiensi ruangan. Dia ke pintu kamar mandinya menggunakan sliding door. Karena kalau misalkan menggunakan pintu swing ya, pintu swing itu tentunya akan lebih memakan tempat dibandingkan sliding door seperti ini. Dan ini rapih sekali dan sangat nyaman karena dia relnya berada di dalam, di posisi bagian dalam. Kita lanjut ke kamar. Nah, ini dia. Ini kita peruntukkan untuk kamar perempuan, Kang Andi. Oh, kamar anak perempuan kamar ya? Anak perempuan, karena kan cenderungnya anak perempuan tuh lebih banyak dari anak laki-laki. Jadi di sini kita bikin kasur double. Kasur double ya? Nah, jendelanya sendiri kita sengaja bikin kecil dan ada posisi di atas supaya tidak terlihat dari luar. Ya. Gitu. Karena dalam Islam sebaiknya perempuan itu tidak terlalu terlihat di luar ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi jendelanya pun dibuat kecil, namun tetap berfungsi dengan sangat baik untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan. Ya. Dan di sini nantinya sudah dilengkapi juga tentunya dengan AC ya. Iya, ini sudah kita siapkan jalur AC. Kebetulan belum kita pasang, tapi memang nanti itu bisa kita masukkan ke dalam bonus mungkin ya. Wah, Masya untuk Allah. calon-calon konsumen kita yang lolos seleksi tapi yang lolos seleksi dan yang memilih lolos unit di C1 ini, rumah contoh yang sudah berikut furniture yang lengkap seperti yang Brother Sister Villa lihat dari tadi. Nah, di area kamar ini kamar ukuran 2,5 kali 3 ya. 2,5 kali 3 meter persegi. Ukuran 2,5 kali 3, tapi ya tadi kita maksimalkan extra storage yang bisa kita bikin. Jadi untuk anak yang di atas punya penyimpanan sendiri, untuk anak yang di bawah juga punya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat di sini untuk pakaian gantung, pakaian. Kemudian di sini juga kita punya extra storage juga untuk laci. Allah. Jadi benar-benar maksimal sekali tempat penyimpanannya. Memang wah, dia juga menggunakan soft close ya. Soft close, betul. Wah, menarik sekali, Masya Allah. Sudah kita siapkan. Mungkin Kang Adi mau coba naik? Boleh. Kita coba kenyamanan ya. Karena memang interior di sini memang dibuat langsung oleh Pak Zulnya sendiri ya. Ya. Karena memang memiliki bengkel interior juga nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat apa ya? Ya, Bismillah ya. Kalau nggak ada asuransinya tapi ya. Nah, kita sekarang coba naik. Ini saya orang dewasa ya, karena memang ini diperuntukkan untuk anak-anak. Namun kalau misalkan anaknya juga sudah besar, saya rasa juga masih sangat nyaman sih untuk istirahat, tidur di sini. Dia memiliki storage juga di sini. Oh, dia bisa menjadi lemari gantung juga, dan pakaian lipatnya mungkin bisa di bawahnya. Dan di sini juga ada ambalan-ambalan lagi, ada storage lagi. Dan menariknya lagi di sebelah sini. Nah, ini ada masih terdapat tempat-tempat penyimpanan ya, misalkan nanti ingin meletakkan spray ataupun buku-buku atau perlengkapan atau pernak-pernik yang biasanya digunakan oleh anak-anak perempuan. 2,5 kali 3 meter di kamar ini ukurannya, tapi bisa 2 orang yang bisa istirahat dengan nyaman di kamar ini. Begitu juga dengan kelengkapan lemari, meja belajar, dan juga lain-lainnya. Jadi ukuran kecil pun kalau misalkan memang Brother Sister Villa cermat dalam memilih furniture ataupun memilih
interior dalamnya, dalam tata letaknya tentu bisa semakin nyaman dan nilai estetiknya tidak hilang. Kita lanjut di kamar berikutnya. Wow, ini kamar anak laki ya? Ya betul, ini kamar anak laki-laki. Jadi di sini udah kita siapkan ada tambahan ekstra meja belajar kan. Ada ekstra table-nya juga nih. Jadi bisa untuk ini untuk tempat CPU mungkin kalau dia pakai desktop. Iya. Dan ini jendelanya lebih besar ya? Iya, ini nanti ini untuk akses ke ruang toren ya. Jadi ada tangga servis ya? di sini ya, tangga servis gitu. Ya. Ini ukurannya sama ya, 2,5 sama kali 3. 2,5 kali 3. 2,5 kali 3. Namun kalau Brother Sister Villa belum lihat ada tempat tidur di sini, nah sini boleh masuk ke dalam ya. Brother Sister Villa kita tunjukkan langsung. Ternyata tempat tidurnya terdapat di sini, tersembunyi nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masya Allah, keren banget ya. Ini namanya kasur lipat, Kang Andi. Kasur lipat ya? Ya, jadi emang sengaja kita pilih karena kita sadar tadi kamar kita nggak besar gitu. Jadi, dengan ukuran yang terbatas. Ya, dengan ukuran terbatas, gimana caranya kita bisa punya ekstra ruangan. Begitu misalnya anak-anak. Setiap ruangan tetap maksimal ya betul. Fungsinya. Misalnya anak laki-laki kan biasa kan suka main-main segala macam, butuh space ruangan bermain lebih besar. Ini bisa kita lipat. Dilipat lagi. Betul. Namun kalau misalkan ingin belajar atau misalkan ya kan kadang juga suka banyak anak-anak yang pengennya belajar di atas tempat tidur ya. Di sini juga bisa tetap sambil belajar. Dan di sini memang storage-nya pun kita maksimalkan ya. Jadi memang memang Nah ini baju bola saya kebetulan saya taruh di sini. Masya Allah, sangat suka hobi sepak bola sekali nih Pak Zul ini. Dan di balik tempat tidur yang tersembunyi ini sudah terdapat juga ambalan-ambalan sehingga bisa dijadikan tempat penyimpanan koleksian ataupun buku-buku dan juga yang lainnya ya. Betul. Jadi walaupun ini ruangan hanya 2,5 kali 3, tapi insya Allah banyak sekali bisa menampung barang-barang baik itu untuk keperluan belajarnya ataupun untuk baju-baju dan barang-barang yang dia suka mau ya? gitu, dia sukai. Iya. Dan dipercantik lagi dengan adanya lampu atau ambience light ya di dalam kamar tempat tidur lipat ini. Nah kalau misalkan sedang tidak digunakan tempat tidurnya bisa kita angkat lagi. Bisa kita angkat lagi seperti ini. Sangat mudah. Kita tahan dan dia kembali lagi seperti semula dan di sini terdapat meja tambahan lagi. Jadi kalau misalkan mungkin ingin belajar bersama kakaknya atau adiknya bisa ya, satu di situ, satu di sini. Jadi bisa belajar bareng sama kakak atau adiknya. Enak ya, 2,5 kali 3 meter persegi ternyata bisa dibikin secantik dan semaksimal ini ruangannya. Betul. Ya. Dan di sini sudah kita lengkapi dengan instalasi AC ya. Instalasi AC. Jadi juga bisa kita masukin dalam bonus ya. Untuk konsumen yang beruntung bisa menghalalkan rumah contoh di Ahsanul Amala blok C1 ini ya. Dan ini semua yang Brother Sister Villa lihat dari tadi itulah yang akan Brother Sister Villa dapatkan nantinya. Kita lanjut ke kamar berikutnya ya Pak Zul. Ya, kita lanjut ke kamar utama. Kamar utama ya. Kita lanjut ke kamar utama. Jadi kita ulangi sedikit. Ini kamar tidur anak perempuan tadi di sebelah sini, ya. Ini kamar tidur anak laki-laki dengan ukuran yang sama 2,5 kali 3 meter, namun fungsi di setiap ruangan tetap maksimal. Kita lanjut di kamar utamanya. Wah, masya Allah, nih bener-bener kamar impian Brother Sister Villa mungkin ya, dan kamar impian kita semua. Ini dengan ukuran berapa, Pak Zul? Ini ukuran 3,5 kali 4,5. 3,5 kali 4,5. Mungkin kalau secara ukuran dibandingkan kamar Brother Sister Villa mungkin lebih luas kamar Brother Sister Villa yang mungkin lebih luas dari 3,5 kali 4,5. Tapi dengan 3,5 kali 4,5 yang ada di kamar ini, Brother Sister Villa bisa lihat ya, ini benar-benar lengkap dengan interior desainnya yang sangat-sangat pas dengan ukuran kamar ini. Tentunya full storage juga ya. Maksimal sekali storage yang ada di atas, ini banyak sekali, dan di setiap storage-nya sudah ada LED strip yang tentunya akan membuat Brother Sister Villa mudah untuk mengambil atau meletakkan barang karena memang terang. Selain itu juga tentunya menambah nilai estetik di
area storage yang ada di atas dan terlihat juga dari bawah ini. Begitu juga dengan jendela yang begitu besar yang ada di sini. Baik jendela pasif dan juga jendela aktifnya. Ini yang berfungsi dengan sangat baik tentunya sebagai pencahayaan jika di pagi atau siang atau sore hari. Dan juga sirkulasi udara masuk ke dalam ruangan ini dengan sangat maksimal. Dari sini kita bisa langsung melihat ke area depan rumah kita. Dan berikutnya adalah, nah di sini selain memang ada ruang kerja di depan, nanti Brother Sister Villa juga bisa bekerja dengan sangat nyaman di kamar tidur sekarang ini. Kan zaman WFH ya, jadi WFH jadi kita maksimalkan ruang-ruang kerja. Dibuat senyaman mungkin ya. Dibuatnya mungkin ya. Ya, dan di sini juga meja kerjanya sudah menyatu dengan dinding yang ada di sebelah-sebelahnya dan dilengkapi juga dengan laci-laci. Bisa dilihat sini, walaupun kecil tapi tetap difungsikan sebagai laci, Masya Allah. Jadi benar-benar dimaksimalkan setiap ambalan ataupun storage yang ada di setiap ruangan. Kalau Kang Andi lihat nih kursi, ada banyak kursi di situ itu untuk difungsikan untuk apa namanya untuk meja rias ibu-ibu ya, meja rias ya yang suka Masya Allah, yang suka merias gitu kan. Di sini ada naro apa kosmetik gitu. Kosmetik ya? Kosmetik ataupun kalau ibu-ibu ataupun perempuan biasanya kosmetiknya tuh nggak hanya 1-2 ya. Banyak. Dan di sini sudah dibuat cocok sekali nih karena memang dibuat banyak sekali tempat-tempat untuk menyimpan kosmetik ataupun barang-barang lainnya. Kalau misalkan sedang tidak digunakan untuk berrias, ya ini bisa ditutup dan berfungsi sebagai meja ya. Iya betul. Dan menariknya lagi di sini Kang Andi, di sini kita bikin kasur kita tuh floating ya, jadi seolah-olah melayang gitu ya. Seolah-olah melayang. Jadi memang, dan di bawahnya juga ada lampunya ya. Ada lampu, jadi memang seolah-olah melayang gitu. Dan kita bikin di sini ada semacam meja ya, jadi bisa untuk naruh laptop atau naruh makan untuk malam gitu kan kalau kita lagi bermalas-malas ria di rumah. Iya. Gitu, kalau misalkan ruangannya senyaman ini tentunya rasanya akan semakin sering bermalas-malas di kamar seperti ini ya. Kemudian di sini kita banyak kasih cermin Kang Andi. Ya, Kang Andi. Di sini kan cermin semua. Itu ada. Ini kita tutup dulu. Itu di situ ada. Ini adalah sebuah lemari ya Pak Zul ya. Iya, lemari yang cukup besar gitu. Lemari besar, pakaian. Ya. Besar. Jadi ada yang gantungnya di sini, ada juga yang di atas untuk dilipatnya bisa di sini dan di sini juga masih ada juga lacinya. Ya. Masih ada lacinya dan pintunya ini adalah sliding door dengan finishing luarnya adalah cermin yang sampai dengan sebesar ini. Sehingga lebih membuat kesan kamar ini lebih luas ya Pak Zul ya. Betul dengan sekali. Adanya cermin-cermin ini. Dan ini juga masih ada. Jadi memang betul-betul kalau kita punya barang banyak pun insya Allah masih bisa masuk semua ya. Masih bisa masuk dan semua. Membuat ruangan kamar kita ini nggak berantakan ya. Karena kalau misalkan ada yang tercecer mungkin dengan sangat cepat bisa langsung dimasukkan di dalam lemari. Dan ditutup begini langsung semua terlihat rapi. Dan di sini juga ada cermin lagi ya. Jadi benar-benar banyak sekali cermin di kamar ini. Jadi dengan ruangan yang 3,5 kali 4 ya, atau 4,5? Ya, sekitar itu. 3,5 kali 4,5 meter persegi, tapi ruangan ini tetap berasa luas dan maksimal sekali setiap fungsinya. Dan bisa dilihat selain jendela yang ada di sana, ada juga jendela di sini, ya, jendela geser. Nah ini bisa menambah sirkulasi udara dan juga pencahayaan yang maksimal masuk ke dalam kamar ini. Jadi penghuni di sini bukan hanya bertetangga di dunia atau bertetangga di Ahsanul Amal Residence, tapi insya Allah bisa bertetangga juga di surganya Allah ya, insya Allah ya. Amin. Amin, Masya Allah.